Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofika Melani dengan NIM 1052000154. Saya mahasiswi program studi ilmu pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jatim. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Husnah, MPD. Menurut saya, berdasarkan uraian tersebut, statistik merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengelompokan data, pengelolaan data, pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan program yang didasari oleh fakta yang ada, perencanaan, penganalisa data, dan penarik kesimpulan, kemudian pembuatan kebijakan ataupun keputusan yang cukup kuat. Adapun beberapa kegunaan dari statistika yaitu sebagai komunikasi, korelasi, dan deskripsi. Tendensi sentral yang disebut juga ukuran pemusatan data merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Kemudian disebut juga rata-rata hitung yang merupakan nilai rata-rata dari data yang ada. Median disebut juga nilai tengah yang merupakan posisi tengah dari data yang ada. Modus merupakan nilai yang sering muncul dalam data yang ada. Menurut pemahaman saya, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga apabila alat ukur tersebut digunakan dalam penelitian akan menghasilkan data kuantitatif. Jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama, skala pengukuran data. Skala pengukuran data terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Skala nominal atau skala label yang merupakan skala paling sederhana disusun menurut kategorinya atau fungsinya. Skala ordinal atau skala peringkat merupakan data yang disusun berasal dari kategori yang disusun secara berjenjang, yang berasal dari kategori yang disusun secara berjenjang. Skala interval atau skala jarak merupakan suatu skala di mana kategori dapat diurutkan berdasarkan atribut tertentu. Skala rasio atau skala mutlak merupakan skala pengukuran yang dapat ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu dan bisa dibandingkan. Yang kedua yaitu skala pengukuran sikap. Skala pengukuran sikap terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang dalam suatu permasalahan sosial. Fenomena sosial. Berikutnya skala kumulatif yang mengukur suatu dimensi dari suatu variabel yang multidimensi. Skala penilaian yang umumnya menggunakan atau melibatkan penilaian tingkah laku atau performa seseorang yang hendak diteliti. Yang terakhir yaitu skala perbedaan semantik yang digunakan untuk mengukur sikap, tapi tidak menggunakan checklist ataupun pilihan ganda, tapi tersusun dari satu garis kontinum yang jawaban positif di sebelah kanan garis dan jawaban negatif di sebelah kiri garis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.